jawab dari pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang nasab habaib di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah habib-habibnya Allah. Dalam ajaran Islam tidak ada. Tidak dikenal dalam ajaran Islam. Yang ada di dalam Al-Quran bahwa dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan dirinya bahwa mereka adalah habib. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah habib-habibnya Allah. Dalam ajaran Islam tidak ada. Gelar habib itu bagian dari ajaran Islam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Dalam ayat yang lain, "Wallahu yuhibbus sabirin." Kata Aisyah, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, ada syahwat laki-laki. Maka beliau menyuruh kami mengikat kencang tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Terkait adanya permintaan dari beberapa lora, beberapa gus yang ada di Jember tentang pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang nasab para habaib, maka dapat saya jawab bahwa yang melatar belakangi saya di dalam meneliti nasab habaib ini adalah ketika adanya fenomena-fenomena di depan publik, pengakuan-pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika berceramah ataupun dalam kesempatan-kesempatan wawancara, atau juga saya pernah lihat di dalam sebuah sidang pengadilan di mana ada seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah bertanya kepada seorang kiai yang menjadi saksi, apakah Nabi Muhammad itu adalah kakek ane atau kakek ente? Ada juga penceramah yang menyatakan di dalam ceramahnya bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah SAW. Sementara menurut hemat kami, antara pengakuan dengan akhlak-akhlaknya tidak linier. Ada jauh panggang daripada api antara pengakuan sebagai keturunan Rasul dan akhlak-akhlak yang dicerminkan juga dari gaya di dalam berdakwah yang tidak mencerminkan kasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Inilah yang melatar belakangi saya di dalam keingintahuan apa betul pengakuan mereka sebagai keturunan daripada Rasulullah SAW ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab-kitab nasab yang sudah ada sejak masa lalu, di mana kita ketahui bahwa kitab-kitab nasab itu sudah ada sejak abad ke-3 Hijriah. Ada di abad ke-4 Hijriah, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai sekarang. Maka untuk mengetahui, mengkonfirmasi pengakuan seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, kita bisa konfirmasi apakah betul pengakuannya ini sebagai keturunan Rasulullah dengan melihat amudun nasab dari yang bersangkutan, kemudian kita konfirmasi nama-nama yang disebutkan itu dengan nama-nama yang ada di dalam kitab-kitab nasab. Demikian yang dapat saya jawab dari pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang nasab habaib di Indonesia ini. Lo bilang, man gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Habib Gulu Nasab tidak paham fungsi hadis untuk memperkuat Al-Quran. Lihat Quran surat Al-Mu'minun ayat 101. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga atau nasab di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Lihat Al-Quran
Surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi wali Allah itu adalah orang yang bertakwa.